3 tahun lebih kita mengalami masa sulit akibat bencana alam gempa bumi dan bencana non-alam COVID-19. Sampai dengan tahun 2022 ini pun, kita masih merasakannya. Dalam periode yang sulit ini, semua orang tidak hanya dipaksa bertahan dalam kondisi yang serba dibatasi oleh keadaan yang ditimbulkan oleh dua bencana alam dan non-alam besar tersebut yang terjadi dalam waktu yang beruntun. Tetapi juga dipaksa terus berinovasi dan berkarya demi sebuah perubahan. Alhamdulillah, walaupun masih dalam masa sulit di tahun 2022 ini, pemerintah Kabupaten Lombok Utara membukukan keberhasilan dan catatan gemilang yang mengundang decak kagum dengan menjejakkan prestasi demi prestasi yang membanggakan. Sederet prestasi yang diraih, di antaranya penghargaan dari Menteri Dalam Negeri sebagai Kabupaten Inovatif, penghargaan dari Gubernur NTB sebagai Kabupaten paling progresif dalam menurunkan angka kemiskinan di NTB, memperoleh Inagara Award dari Lembaga Administrasi Negara dalam kegiatan pengembangan inovasi daerah, penghargaan dari BKN sebagai kabupaten terbaik dalam approval pemutakhiran data mandiri (PDM) di wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat, memperoleh nilai baik kedua di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), memperoleh pengakuan dari Menteri Dalam Negeri sebagai 10 daerah berkinerja terbaik penerapan standar pelayanan minimal SPM triwulan kedua secara nasional, penghargaan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atas upaya pencapaian 100% transformasi pengelola dana bergulir masyarakat ex-PNPM MPD menjadi BUMDes bersama. Penghargaan ini diterima seiring dengan komitmen pemerintah Kabupaten Lombok Utara mendorong percepatan pembangunan desa. Menerima anugerah meritokrasi, yaitu anugerah atas penerapan sistem merit dalam manajemen ASN yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Utara dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Dan yang terakhir, saat ini Bupati Lombok Utara sedang berjuang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah BPPW Nusa Tenggara Barat, yakni pemasangan pipa bawah laut dari Gili Air ke Gili Meno untuk memenuhi kebutuhan air bersih ratusan warga dan wisatawan di Gili Meno, Desa Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara. Kabupaten Lombok Utara juga mampu melanjutkan program-program nasional dalam bentuk program daerah serta berbagai program-program pro rakyat yang tentunya berdampak positif pada pengembangan UMKM, sektor pertanian, perkebunan, sosial budaya, dan pada akhirnya akan terlihat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Utara. Dan yang paling membanggakan, Bupati Lombok Utara pada periode keduanya berkomitmen untuk membuat perubahan besar melalui penataan kawasan perkotaan, pelebaran jalan utama Kota Tanjung, pembangunan gedung kantor Bupati, dan rencana pembangunan 5 kantor perangkat daerah tanpa meninggalkan hutang. Juga menjadi catatan capaian pasangan Haji Johan Samsu dan Dani Carter Febrianto. Pun demikian, di tahun 2022 ini juga tercatat beberapa peristiwa yang nantinya akan dikenang, utamanya dalam memberikan kebijakan di dunia pariwisata yang sedang bangkit setelah kolaps akibat dihantam bencana alam gempa bumi tahun 2018 dan bencana non-alam COVID-19. Oleh karena itu, maka tidak berlebihan untuk mendeskripsikan tahun 2022 sebagai periode yang sulit. Namun, pada periode sulit ini, pemerintah Kabupaten Lombok Utara justru mampu mengukir prestasi tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Dan inilah catatan akhir tahun 2022, berprestasi di masa sulit.
Alhamdulillah ikhtiarkan bagaimana caranya ke depan Lombok Utara ini menjadi daerah yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Sejak memutuskan berpisah dari Kabupaten Lombok Barat pada 21 Juli tahun 2008, Bumi Dayan Gunung telah diwarisi angka kemiskinan yang cukup tinggi bagi sebuah daerah otonomi baru. Hampir setengah penduduk Lombok Utara berada di bawah garis kemiskinan dan bahkan pada angka 20-an% berada pada kategori miskin ekstrim. Sesuai dengan tujuan pemekaran daerah, pemerintah daerah Lombok Utara terus berbenah mengangkat derajat hidup masyarakat Dayan Gunung sehingga pada tahun 2021, Lombok Utara dinobatkan sebagai terbaik kedua daerah otonomi baru paling progresif dalam menekan angka kemiskinan. Meski mampu menorehkan prestasi, berdasarkan data Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat tahun 2021, Kabupaten Lombok Utara masih tercatat sebagai kabupaten miskin di NTB dengan angka 61,70 ribu jiwa dari total jumlah penduduk 247 ribu jiwa. Selain menjadi kabupaten miskin dari 10 kabupaten kota yang ada di NTB, Lombok Utara juga masih tercatat sebagai kabupaten dengan indeks pembangunan manusia terendah pada periode tahun 2020-2021 dengan indeks skor 64,49. Berdasarkan geografis, Kabupaten Lombok Utara terbagi menjadi daerah pegunungan yang membentang dari Kecamatan Pemenang hingga ujung timur Kecamatan Bayan. Di mana dengan kondisi geografis itu, Kabupaten Lombok Utara memiliki banyak spot-spot wisata alam. Lombok Utara juga terletak pada jalur tujuan pariwisata dunia dengan wisata Tiga Gili yang menjadi pusat daya tarik investasi terbesar di Kabupaten Lombok Utara. Selain pariwisata, keadaan geografis Lombok Utara juga sangat berpengaruh pada sektor mata pencaharian penduduk Kabupaten Tatatuna itu. Sebagian besar penduduk Lombok Utara bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, meski tidak sedikit yang menggantungkan hidup pada sektor pariwisata. Kabupaten Lombok Utara secara administratif lahir pada tanggal 21 Juli 2008 sebagai bentuk konsekuensi atas terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Lombok Utara. Beberapa tokoh pernah ditunjuk oleh Gubernur NTB Zainul Majdi untuk menahkodai Lombok Utara. Dan baru pada tahun 2010, untuk pertama kalinya, masyarakat Dayan Gunung memilih pemimpinnya secara langsung. Johan Samsu dan Najmul Akhyar terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati pertama Kabupaten Lombok Utara. Nama Johan Samsu tentu tidak lahir dengan sendirinya. Beliau adalah salah satu tokoh sentral dalam usaha pemekaran wilayah Kabupaten Lombok Utara. Sehingga tidak heran jika pada saat pilkada pertama, Johan terpilih bersama Najmul Akhyar yang juga sebagai tokoh pemekaran Kabupaten Lombok Utara. Johan yang tidak terpilih pada pilkada 2015 kembali bertarung pada pilkada 2020 bersama Dhani Carter yang juga dikenal sebagai tokoh pemuda Lombok Utara berhasil merebut kembali pucuk pimpinan Kabupaten Dayan Gunung itu.
Jika merujuk pada rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Lombok Utara tahun 2021-2026, pasangan Johan Dani berkomitmen menjadikan Kabupaten Lombok Utara sebagai kabupaten yang inovatif, sejahtera, dan religius. Maka program-program kerja pasangan bupati dan wakil bupati ini yang dilakukan pada masa pengabdiannya merupakan program-program yang dipenuhi dengan inovasi, sehingga kesejahteraan bagi masyarakat Lombok Utara bisa terwujud serta Kabupaten Tio Tatatuna itu dikenal sebagai kabupaten yang religius. Pada tahun 2021, program-program kerja pro rakyat Johan Dani telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Johan di periode keduanya ini berbuah manis. Pemerintah pusat menobatkan Kabupaten Lombok Utara sebagai kabupaten paling progresif dalam mengentaskan angka kemiskinan. Program-program pro rakyat semisal pemberian bantuan subsidi bunga pinjaman bagi pelaku UMKM, program serap aspirasi rakyat KLU melalui program Memarak dan Merikek cukup ampuh menurunkan angka kemiskinan di kabupaten paling miskin di Nusa Tenggara Barat ini. Angka kemiskinan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 72.280 jiwa atau 34,14%. Mampu ditekan menjadi 59.860 jiwa atau 26,99% dari jumlah penduduk Lombok Utara. Di awal tahun 2022 saat dampak pandemi COVID-19 masih terasa, angka kemiskinan di Lombok Utara sempat meningkat, yakni dari angka 26,99% naik menjadi 27,4%. Namun dengan program-program yang penuh dengan inovasi, angka kemiskinan itu kembali dapat ditekan pada akhir tahun 2022 ini. Selain program pengentasan kemiskinan, program-program inovasi daerah juga patut diacungi jempol. Pada awal Agustus lalu, Lembaga Administrasi Negara LAN RI memberikan penghargaan kepada Bupati Lombok Utara berupa Inagara Award, sebuah penghargaan terhadap pemerintah atau lembaga negara yang memiliki inovasi dalam melakukan pembangunan daerah. Inagara Award diberikan kepada Pemda Lombok Utara atas keberhasilannya melahirkan 71 inovasi yang manfaat utamanya adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat KLU dalam mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah. Dengan anggota 37 orang koperasinya. Kalau pengrajin bambu cerah ini sebanyak 52 orang, yang itu kemarin kita diterima program Kementerian Perindustrian itu namanya OPOP, One Village One Product. Sekarang tinggal kita tunggu proses selanjutnya pembinaan seperti apa dari Kementerian Perindustrian. Nah, mengenai kegiatan kita sehari-hari, alhamdulillah sebelum COVID kemarin
normal keadaan pembeli dan penjual, artinya pemesanan baik dari luar daerah maupun di antar provinsi. Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, kita bekerja sama dengan UKM-UKM terutama bambu yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Juga beberapa kali kita mengirim ke Bali. Tahun 2020 kemarin kita dapat orderan banyak, sekitar 10.000 pieces berbentuk mangkok bambu, tapi ada kakinya bentuk dulang, tempat buah, itu kirim ke Australia, tapi melalui mitra kerja kita di Mataram, namanya HUD Hanuman Craft, HMN Craft. Nah, dia henti karena pengaruh daripada pandemi itu. Kemudian setelah itu mulai menggeliat lagi pemesanan sampai hari ini, ya alhamdulillah tidak pernah kosong. Sekarang sedang ada orderan kita dengan ada bentuk ini. Alhamdulillah lah kita disupport dengan pelatihan. Itu juga kita sering dilibatkan dalam studi banding, studi tiru ke luar daerah ke Jawa. Tiang bisa mengembangkan sate ikan Tanjung ini dengan pengemasan, tetapi dengan catatan dari daerah itu merespon kita sesuatu alat, karena kita tidak punya modal untuk membeli alat. Tapi kalau pemikiran yang ingin maju itu, saya ingin maju sekali untuk memajukan KLU, untuk merekrut mereka ibu-ibu yang penjual sate ikan Tanjung ini. Tetapi apa daya saya tidak mempunyai modal untuk membeli alat. Kalau kita pakai manual, tidak mungkin akan kita pasarkan ke luar negeri. Bisa kita pasarkan ke luar daerah, itu pun masih kita was-was, Pak. Was-was, karena kita pakai alat manual. Kita ya online. Karena kalau kita ngandelin pembeli yang datang sekarang kan sudah nggak mungkin. Jadi kita gencarnya promosi di media sosial, kayak Instagram, Facebook, WA, kayak begitu. Ada juga teman-teman YouTuber yang bantu. Kalau pemasaran kita untuk bubuk itu paling jauh kita Kalimantan. Kalau untuk sampel kita bubuk kita sudah sampai New Zealand, yang tahun kemarin itu udah sampai New Zealand. Ada juga reseller kita orang Jepang juga, tapi mereka ngambilnya bubuk yang curah, mereka yang jual lagi gitu. Kalau untuk green bean kemarin itu kita sudah, cuman kita nggak langsung menjual gitu, ada yang mengambil untuk dikirim ke Korea sama ke kemarin itu Jerman kalau nggak salah. Tidak kurang dari 4.870 unit UMKM ada di Lombok Utara. Jumlah yang sangat besar apabila pemerintah daerah mampu menjadikan usaha mikro kecil menengah itu menjadi pilar pembangunan perekonomian di Lombok Utara. Jika pemerintah provinsi telah membuat peraturan gubernur tentang bela beli produk lokal, maka pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga telah memberikan subsidi bunga bank bagi para pelaku UMKM. Berdasarkan laporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan saat program memarak beberapa waktu lalu, menyebut jika telah banyak UMKM sasaran program yang telah mengakses bantuan itu. Beberapa kegiatan yang memang terkait langsung dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya dalam hal penubuhan ekonomi, misalnya saja seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati terkait dengan program tanggungan bunga pinjaman bagi para UMKM yang ada di Lombok Utara ini. Perlu kami sampaikan dan sekaligus laporkan juga kepada Bapak Bupati bahwa untuk pilot project tahun pertama ini dari program tersebut, kami informasikan bahwa itu sudah mencapai 100% per 30 November kemarin. Mendengar laporan Kadis Perindak dan UMKM itu, Bupati Johan langsung menjanjikan penambahan jumlah bantuan yang disediakan agar di tahun 2023 mendatang, lebih banyak kelompok UMKM yang dapat dibantu dengan penambahan modal usaha itu. Kita dorong dia untuk meminta pinjaman bank
Kita juga sudah bekerja sama dengan Bank NTB dan Bank BPR NTB yang ada di Lombok Utara ini. Ya, nantinya bunga bank itu disiapkan oleh pemerintah daerah. Di dalam tahun anggaran 2022 ini kita sudah menyiapkan hampir 1 miliar. Kita siapkan untuk memberikan bantuan untuk bunga bank itu tadi. Selain pelaku UMKM, bantuan subsidi bunga bank itu juga menyasar masyarakat petani dan nelayan Lombok Utara. Ke depan, petani dan nelayan di Lombok Utara diharapkan semakin sejahtera. Petani porang tidak hanya diminta menanam umbi pengganti nasi itu saja, melainkan pemerintah daerah telah menjalin kerjasama dengan perusahaan nasional bahkan internasional untuk membeli umbi porang milik petani. Sehingga dengan demikian, petani porang tidak lagi gundah gulana saat musim panen tiba karena sudah pasti porangnya akan dibeli langsung oleh rekanan dengan harga pasar. Di sektor pariwisata, pemerintah daerah Lombok Utara memberi perhatian lebih. Bahkan dalam 5 program kerja unggulan Johandani, sektor pariwisata mendapat perhatian khusus. Keberpihakan Pemda KLU pada sektor pariwisata sebagai lumbung pendapatan asli daerah terbesarnya tidak hanya ditunjukkan melalui program-program dan kebijakan, melainkan anggaran yang juga berpihak. Penataan objek-objek wisata menjadi program prioritas Pemda Lombok Utara. Tidak hanya mempermak objek wisata yang sudah mendunia, melainkan objek-objek wisata baru yang dipersolek sehingga siap untuk menyambut wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain mempersolek objek-objek wisata alternatif, Bupati Lombok Utara juga terus berjuang agar kebutuhan dasar warga dan wisatawan di objek-objek wisata terjamin dan terpenuhi. Oleh karena itu, di akhir tahun 2022 ini pula, Bupati Lombok Utara melobi Balai Prasarana Pemukiman Wilayah BPPW Nusa Tenggara Barat agar dibantu untuk pemasangan pipa bawah laut dari Gili Air ke Gili Meno. Kantor BPPW Provinsi NTB ini kita ingin berkomunikasi dan sekaligus mengusulkan pemenuhan air bersih di Gili Meno. Saya ingat beberapa tahun yang lalu pemerintah sudah menetapkan sebenarnya diberikan dana untuk ketiga Gili, tapi ada penolakan dari pemerintah daerah waktu itu. Sementara fasilitas untuk itu belum ada, sehingga kembali saya mengulang minta kepada BPPW untuk bisa kita difasilitasi untuk membangun fasilitas air bersih yang ada di Gili Meno. Ikhtiar Bupati Lombok Utara itu sendiri disambut baik oleh Kepala BPPW NTB. Ia pun berkomitmen untuk bersama-sama Bupati Johan memperjuangkan pemasangan pipa bawah laut untuk mengalirkan air bersih bagi ratusan warga dan wisatawan di Gili Meno itu. Bapak Bupati, kami usulan dari pemerintah Kabupaten KLU, kami akan sampaikan dan kami dukung usulan tersebut karena ini juga untuk hajat hidup orang banyak, khususnya masyarakat yang sangat membutuhkan. Tetapi kami juga berharap kerjasamanya terkait dengan kesiapan retnis kriteria yang memang harus kami dan pemerintah daerah siapkan. Dalam hal ini lahan yang harus clear and clean, kemudian DID yang harus sudah siap dan dokumen-dokumen lingkungan dan juga izin-izin di dalam hal pelaksanaan nanti, karena ini pemasangan pipanya ada di bawah laut. Jadi izin dari KKP yang harus diutamakan dulu. Nah, ini yang sangat penting
dan juga adanya surat minat dan yang menyatakan Bapak Bupati mencabut surat minat sebelumnya. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Lombok Utara, di tahun 2022 ini tercatat 215.332 orang wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara. Rinciannya adalah 17.000 wisatawan lokal dan sisanya yang 198.000 orang lebih merupakan wisatawan mancanegara. Angka itu tentu saja sudah tembus target awal jumlah kunjungan di tahun 2022 yang hanya 160.000 wisatawan. Di akhir tahun dan akan menjadi catatan sejarah. Setelah 14 tahun menjadi daerah administratif, baru pada tahun 2022, Kabupaten Lombok Utara mampu membangun gedung pemerintahan sendiri. Yang paling membanggakan, gedung kantor Bupati Lombok Utara yang menelan anggaran 43 miliar rupiah tersebut dibangun tanpa hutang daerah. Artinya, pembangunan gedung kantor Bupati yang meski terbilang sederhana jika dibandingkan dengan kantor Bupati lainnya di Pulau Lombok ini, namun dibangun dengan kemampuan keuangan daerah sendiri, tidak melalui pinjaman. Pembangunan gedung kantor Bupati Lombok Utara itu sendiri tidak membutuhkan waktu lama. Lahan di tanah Pemda yang ada di belakang Rumah Sakit Umum daerah Lombok Utara itu disulap menjadi gedung megah berlantai 3 di tahun 2022 ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lombok Utara menyebut, jika pembangunan gedung kantor Bupati yang menyerupai Masjid Kuno Bayan itu berlangsung singkat, tidak ada halangan apapun yang ditemui pihak kontraktor, sedangkan kualitas bangunannya sangat memuaskan. Sekarang kapan lagi? Makanya untuk meyakinkan masyarakat di sekitar sini Gedung itu sendiri saat ini telah rampung dan siap untuk ditempati. Rencananya, gedung tersebut akan di-launching pada akhir tahun 2022 sebagai kado tahun baru para abdi negara Kabupaten Tiuk Tatatuna. Dan di tahun 2023 jika tidak ada kendala, akan direncanakan 5 kantor perangkat daerah akan dibangun guna memberikan kenyamanan serta peningkatan mutu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Lombok Utara kepada masyarakat Tiuk Tatatuna. Dengan telah diraihnya berbagai prestasi atas upaya kerja keras pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara, sebagaimana yang telah diuraikan, insya Allah, Kabupaten Lombok Utara akan segera keluar dari predikat daerah tertinggal. Demikian catatan-catatan penting media ini untuk Kabupaten Lombok Utara di tahun 2022. Semoga di tahun 2023 yang akan datang, semua capaian dapat terus ditingkatkan dan kekurangan-kekurangan lain dapat disempurnakan.